trouble in a hotel rooms. If you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, baby I'm perfect, baby I'm perfect, starting right now. Banyak info, Gak gak bikin bikin kepo. kepo. Nah tadi Tania selalu jadikan mau tanya. Ya ada apa nih sih, Tania? Teh? Tanya apa nih? Ya gini loh Pak Ustadz, kan kalau zaman sekarang mungkin berbeda dengan zaman Rasulullah yang pastinya. Dan anak-anak sekarang kan mungkin ya boleh dibilang mungkin dia bisa dekat sama seseorang, tapi ketika misalnya orang tua menjodohkan tuh nggak selalu dia langsung iya mau karena itu loh Pak Ustadz kan Nurbaya begitu iya jadi bilang. aduh ini kok gimana sih, walaupun misalnya apa ya udah dikenalin terus Ta'aruf lah udah ya. kamu sama ini bisa ditaruh gitu, cuman kadang-kadang kan Belum tentu dari serak. bagian perempuannya, dari sisi perempuan mikir aduh apa iya, apa emang bener apa dia, terus kan ini kayaknya mungkin kok kayaknya kuno apa kolot orang tua, karena suka punya kayak gitu Iya. mungkin gitu. Dalam Islam Itu nggak menyikapinya dilarang, gimana? perempuan juga punya pilihan. Jadi ketika orang tua kita milihkan kita pun kita nggak cocok, kita bisa nolak. Dan ini dilakukan oleh para sahabat wanita di zaman Rasulullah ketika didatengin, oh ini ditanya, kamu mau nggak sama dia? Nggak langsung serta-merta dipaksa nikah. Inilah yang keliru tentang Islam. Ini yang salah tentang Islam. Nah kalau misalnya tentang lewat mimpi, ada yang bilang kalau misalnya mimpi begitu. Ketemu ular katanya, katanya dapet jodohnya udah jodoh. deket Nah, Ustaz. terus ada yang mimpi juga nih, produser saya nih mimpi nih Ustadz nih katanya. Dia totonya di mimpi udah nikah, tapi dia nggak kenal tuh sama sosok laki-lakinya. Nah, itu gimana? pertanda apa tuh, Ustaz? Sehari, 2 hari, 3 hari. produsernya siapa nih? Ada namanya Ibu Sita. Kirain yang sebelah. Ya, Pak Reza, mimpi kalau kita benar-benar merasa diri kita soleh, ya soleh 100% bisa jadi itu mimpi benar. Karena ru'yatus salihah ilham minallah ya. Jadi mimpinya orang soleh itu bisa jadi petunjuk dari Allah. Tapi kalau kita mohon maaf lahir batin, sholat masih bolong-bolong, ya nggak mungkin sholat juga nggak ikhlas, ya itu mimpi sebagai adghatsu ahlam, bunga tidur. Bunga tidur, jadi nggak usah terlalu dibikin pusing sama mimpi. Kita hidup real, yang kenyataan. Ustaz tadi mengatakan kalau misalnya perempuan itu lebih baik jadi yang pasif gitu, menunggu di rumah, menunggu di telepon atau menunggu ada yang datang melamar. Nah, bagaimana sih biar kita tahu kalau misalnya yang datang itu benar-benar laki-laki yang tepat? Apakah ada doanya atau sholatnya gitu? Ustaz? Biasa, Amalannya curhatan, biasa mungkin ya. ditunggu Ustaz. Rasulullah ketika mau nikah sama Khadijah, gitu. Khadijah loh yang nyari sosok laki-laki yang soleh gitu. Akhirnya Khadijah mengutus mak comblang, namanya Maisaroh. Jadi subhanallah Islam itu udah ngajarin trik-trik kita gimana biar dapet jodoh. Mak comblang, kita minta tolong mungkin sama keluarganya, saudaranya. Ini orang kayak gimana sih orangnya? Sama temen-temennya dia, minta kontak temen-temennya. Dia suka ngutang nggak ya? Gitu. Sama kayak Mbak Ina juga pakai macomblang gitu Mbak Ina ya. Ya, jadi nggak perlu kitanya ya. Gitu. Ya perlu kita, perempuan tuh subhanallah mahal harganya dalam Islam, bagaikan berlian. Berlian, kalau namanya berlian tuh yang milih tuh pasti nggak sembarangan, pasti orang yang spesial. Perempuan itu dalam Islam bukan pisang di pasar, yang bisa dijajakan di depan umum, bisa semua orang pegang. Nggak, dalam Islam subhanallah bersentuhan aja sama perempuan kita nggak boleh. Jadi masalah jodoh nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nah kalau misalnya Fatima Voice gitu ya, dari pengalaman-pengalaman Tania, Mbak Nia dan Mbak Zini sendiri, dari mulai jodoh sekarang sudah berumah tangga, apa sih pengalaman-pengalaman yang mungkin akhirnya nih jodoh kita nih kayaknya nih ya? Atau begini, akhirnya oh iya ternyata pilihan saya tepat, dia jodoh saya. Pernah nggak sih merasakan momen kayak gitu? Siapa dulu? Boleh? Mbak Zini dulu. Kalau sampai, kan saya nikah sudah 2 tahun ya, mau 3 tahun lah tahun ini. Itu sampai sekarang pun saya masih nggak nyangka sebenarnya. Maksudnya karena kan saya hidup 23 tahun itu kan di Jakarta sama orang tua. Semua pendidikan pun di sana. Terus ketika aku menikah kan aku harus ikut suami, bukannya suami yang ke Jakarta. Karena kan emang suami usaha di sana. Berat banget sebenarnya karena aku kan sangat deket sama orang tua, khususnya ibu itu deket Dan banget. sampai sekarang nggak nyangka bahwa itu jodohnya? Bukan Buat gak nyangka. suaminya. Bukan, harus diklarifikasi. Nonton kebetulan. Bukan gini. Jadi maksudnya gak nyangka, oh kok bisa ya, maksudnya jodohku ternyata di sini gitu. Dulu kan sempet waktu zaman-zaman ABG memang kan pengennya jodoh mungkin orang sini atau misalnya deket-deket pengen deket punya Ternyata rumah jauh begitu ya? deket punya rumah deket orang tua kayak gitu-gitu. Ternyata oh ini jodohku seperti ini. Tapi aku mikir yang memang oh ini memang yang terbaik buat saya. Nah, buat Mbak Zi juga nggak usah mikir, telepon ya. Jangan ini jodoh saya yang nelpon. Oh jangan, kan udah. Bukan, maksudnya Mas Diki, Mas Diki. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa?
Nggak bodor. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Iya, Dengan siapa di mana? dengan Alia di Mbak Alia Jakarta. di Jakarta. Mbak Alia, ya. Pertanyaannya apa untuk Pak Ustadz atau untuk Fatima Voice? Saya udah pacaran lama, terus udah kenal sama keluarga gitu, cuman belum ada tanda-tanda untuk apa ya, kayak mau lanjut ke apa tahap Mbak Alia berikutnya. suaranya putus-putus. Cari sinyal-sinyal dulu mungkin Mbak Alia. Beli sinyal, beli sinyal. Jadi saya udah pacaran lama, udah kenal sama keluarganya juga, udah dekat. Cuman belum ada tahap tanda-tanda kayak mau ke tahap selanjutnya itu. Terus kayak kira-kira saya harus gimana ya, Pak? Oke, siap. Kita udah ngambil Kita kesimpulan udah. Mbak Alia. Makasih Mbak Alia dari Jakarta. Katanya mereka ini udah pacaran lama, udah kenal satu keluarga satu sama lain. Tapi kok belum ada tanda-tanda. Kira-kira Gimana? apa? Kira-kira ada doanya atau ada sholatnya Nah, biar kalau kayak gitu bang, calon suami atau tuh laki-laki harus ditanya serius nggak sama kita. Kalau nggak serius dan nggak ada niat nikahin, mendingan putusin aja. Masih banyak Setuju. laki-laki yang insya Allah siap. Setuju, nikah. setuju. Yang Itu penting yang terjadi. niat-niat aja ya. Iya, satu itu Setuju kedua. semua. Jangan pakai jalur pacaran deh nyari jodoh. Nauzubillah Betul. min zalik. Ingat ya, laki-laki perempuan berduaan, makanya yang ketiganya setan? Bukan saya yang penting. Yang pentingnya bukan saya. Mbak Nisa ngomong setannya ke sini. Setannya namanya uka-uka. Uka-uka gitu ya. Nah, kita balik lagi ke Fatima Voice begitu. Kalau misalnya tadi jodoh bahwa kan menganggap ini apa ini ya jodoh kita gitu. Mbak Ina, Tenia ini pernah nggak ngerasain kayak gitu? Jangan dijawab dulu, jangan dijawab dulu. Betul, jangan- iklan dulu nih ya. Kita iklan dulu. Intermezzo akan kembali dengan informasi yang banyak tapi nggak bikin kepo. Tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Kau jatuh dari surga, jatuh